Ya kelasnya ya teman-teman ya. Sebelumnya selamat datang. Kakak ucapkan ke teman-teman di kelas di first meet ataupun di kelas pertama, kelas visual programming hari ini. Di hari apa nih? Hari Sabtu jam 19:05 ya. Kakak ucapkan selamat datang kepada Kila sama Clara. Nah, nanti kita kenalan ya. Sebelumnya kakak dulu yang kenalan. Sebenarnya kita harusnya tunggu dulu sih satu lagi teman kita Prisa ya, tapi Prisa nggak kelihatan konfirmasi apapun. Jadi untuk menghargai teman-teman yang udah datang tepat waktu, kita mulai aja. Nih sebelumnya kakak izin bagi layar dulu. Nah, ini kelihatan nggak layar kakak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya, oke bagus. Nah, sambil sambil ini kakak mau kenalan diri dulu ya, supaya teman-teman kenal kakak, kakak pun kenal teman-teman gitu. Karena ada peribahasa bilang tak kenal maka kenalan ya, maka tak sayang harusnya. Tapi kenalan aja kita mah ya, tak kenal maka kenalan gitu. Nah, perkenalkan ya teman-teman, nama kakak namanya Muhammad Agim Mulia. Teman-teman bisa panggilnya Kak Agim ataupun Mister Agim. Tapi kalau di kelas-kelas yang lain sih kakak better dipanggil Kak Agim aja ya. Soalnya kalau Mister tuh kakak kelihatan orang barat banget ya. Padahal kakak orang USA. Tahu USA nggak? Bukan United States of America ya, tapi orang Sunda asli. Wow. Jadi kakak orang Sunda. Jadi panggilnya Kak aja. Panggil kakak aja. Nah, nama kakak tadi siapa? Muhammad Agi Mulia. Kakak asalnya dari kota Majalengka, Jawa Barat ya. Terus apalagi? Umur kakak kira-kira berapa nih? Kila sama Clara bisa tebak nggak? Enggak, Sar. Enggak, oke. Umur kakak 21 tahun ya. Umur kakak 21 tahun. Lalu hobi. Hobi kakak ada banyak. Hobinya bisa suka main badminton, suka renang, lalu suka main bola, lalu suka main laptop. Ya maksudnya main game di laptop. Itulah ya hobinya banyak tuh ada 4. Lalu apa lagi? Oh iya, sejauh ini kakak udah berapa lama ngajar di Algorithmics gitu ya? Kakak sekitar udah 5 bulan ngajar di Algorithmics udah 5 bulan ya. Jadi sekitar udah berapa jam? Mungkin udah ada 500 jam lah ya kakak ngajar di Algorithmics gitu. Kakak ngajar kelas apa aja kak? Kakak ngajarnya kelas visual programming, desain grafis, sama digital literasi ya. Jadi ada 3 kelas yang kakak ajar. Desain grafis, digital literasi, sama visual programming. Kelas yang ini yang akan kita pelajari gitu ya. Nah, nanti juga teman-teman harus kenalan sama kayak kakak tadi ya. Kila sama Clara nanti kenalan kayak kakak. Jadi nanti kalian harus nyebutin nama, asal, umur, sama hobi ya. Jadi nanti Kila sama Clara harus nyebutin nama, umur, asal tempat ataupun asal kota, sama hobi. Nah, 4 itu. Tapi jangan dulu sekarang. Sekarang kita bahas dulu ceritanya. Karena di sini ada cerita dulu nih. Nah, nih ada cerita dulu ya. Sebentar ya. Kakak jelasin dulu ceritanya nih. Ceritanya unik nih teman-teman. Ya, Kila sama Clara dengerin dulu aja ya. Jelas gak suara kakak coba jempol. Kalau suara kakak jelas jempol ya. Oke, mantap. Kakak takutnya nggak jelas, soalnya takut sinyalnya jelek. Nah, jadi di kelas visual programming ini kita harus membayangkan dulu sebuah cerita nih. Clara sama Kila, bayangkan dulu sebuah cerita nih. Ada sebuah cerita tentang kumpulan anak-anak yang dipilih oleh seorang Profesor Andromeda. Nah, ini yang pakai baju putih ini namanya Profesor Andromeda ya. Itu namanya Profesor Andromeda. Kita anggap aja dia namanya Profesor Andromeda. Dia adalah seorang peneliti luar angkasa, teman-teman ya. Jadi si profesor ini tuh kerjaannya neliti luar angkasa, ya, yang ada di langit kita tuh, diteliti sama dia. Nah, dia sedang mencari anak-anak yang berprestasi, yang pinter, yang punya jiwa yang rajin, jiwa semangat belajarnya yang tinggi gitu. Untuk apa? Untuk membantu misi dia. Jadi dia tuh punya misi, teman-teman. Misinya apa, Kak? Misinya adalah menjelajahi planet Mars ya. Planet Mars yang ada di tetangga sana tuh di ya, tetangga bumi lah ya intinya ya. Tetangga planet kita gitu ya, planet Mars. Jadi si profesor ini tuh mau menjelajahi planet Mars.
Buat apa Kak menjelajahi planet Mars? Untuk mencari harta karun yang hilang di planet Mars gitu ya. Jadi teman-teman ini Kila sama Clara dipilih sama Profesor Andromeda ini untuk membantu misi tersebut. Dengan cara apa membantunya? Nah, teman-teman di sini punya peran penting masing-masing. Clara sama Kila ini punya peran penting, yaitu apa? Sebagai teknisi ya, ataupun engineer. Widih, bahasanya engineer gitu ya. Teknisi lah ya, sebagai otak di balik pembuatan robot-robot untuk menjelajahi planet Mars tersebut. Jadi kan mencari mencari apa? Mencari harta karun itu kan nggak bisa asal gali pakai cangkul ya. Susah dong ya, harus pakai robot gitu ya. Nah, teman-teman Kila sama Clara ini nanti ditugaskan untuk merakit robot tersebut supaya bisa menjelajah di planet Mars. Seru nggak? Seru banget ya. Makanya nanti ikuti terus pelajarannya. Lanjut. Nah, kira-kira nih di sini kita kalau kita lihat ini adalah benda-benda luar angkasa nih ya, yang warna oranye ini kira-kira planet apa ya? Coba di sini kakak mau tanya dulu deh. Coba dari Clara dulu. Clara tahu nggak apa aja benda di luar angkasa? Sebutkan. Yang setahu Clara aja nggak apa-apa. Venus. Venus, betul Venus. Lalu ada apa lagi di luar angkasa? Coba Kila juga boleh langsung sautin Kila apa? Clara tadi udah sebut Venus katanya. Kalau Kila taunya apa? Benda di luar angkasa apa? Kila tahu apa? Coba coba Kila buka dulu ininya mic-nya. Kila buka dulu mic-nya. Nah, iya dibuka dulu. Ya. Apa? Mars. Apa? Mars. Betul, Mars ya yang tadi kakak sebut ya Mars gitu. Lalu apa lagi? Coba setahu kalian aja sebutin aja nggak apa-apa. Bulan. Bulan. Betul, bulan. Lalu apa lagi? Kila apa lagi? Tahu lagi nggak? Bintang. Bintang. Betul banget bintang. Lalu apa lagi? Ada lagi nggak yang mau sebutin? Matahari. Matahari. Betul ya, matahari. Betul. Nah, bagus banget ya, teman-teman udah tahu banget berarti ya di luar angkasa ada apa aja nih. Kakak tambahin ya, izin nambahin ya. Di luar angkasa itu, benar yang tadi kalian bilang ya, ada planet yang sebutin Clara tadi ya, planet Venus itu salah satunya adalah planet. Lalu tadi Kila nyebutin bintang. Nah, disebutin lagi sama Clara matahari. Nah, jadi matahari itu termasuk bintang, teman-teman ya. Kalau Venus masuknya planet, kalau matahari masuknya bintang. Apakah bedanya planet sama bintang? Bedanya, kalau bintang itu tidak bisa kita tinggali biasanya ya. Kalau planet salah satunya bisa kita tinggali. Salah satunya kan planet bumi ini yang kita tinggali gitu ya. Nah, kalau bintang tuh tidak ada yang bisa kita tinggali gitu. Dan ukurannya juga beda. Biasanya bintang itu lebih besar, teman-teman. Kalau planet itu lebih kecil. Sebagai perbandingan nih, kakak kasih tahu teman-teman ya. Ibaratnya nih, rumah itu sebesar rumah kita. Ibaratnya nih, matahari itu sebesar rumah kita. Nah, bumi itu cuma sebesar kelereng, teman-teman ya. Itu perbedaan ukuran bintang dengan bumi, tempat kita tinggal gitu ya. Ini sekali lagi kakak kasih perbandingan besarnya bintang sama planet nih. Apa matahari itu kan bintang ya. Nah, besarnya itu ibaratnya sebesar rumah kalian. Lalu bumi itu kan planet. Nah, besarnya itu cuma sebesar kelereng, teman-teman ya. Perbedaannya jauh banget ya. Jauh banget. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ada berapa sih jumlah bintang di luar angkasa? Tahu nggak? Kila sama Clara ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada ya. Kakak sebutin aja ya. Nih, bintang di luar angkasa itu kurang lebihnya ada sekitar 1 miliar, teman-teman ya. 100 miliar maksudnya. 100 miliar bintang di luar angkasa. Makanya kalau teman-teman keluar malam-malam dan ngelihat di angkasa sana banyak yang berkilauan kecil-kecil kayak mutiara gitu, itulah bintang-bintang, teman-teman ya. Itulah bintang-bintang yang teman-teman lihat. Bisa jadi itu bintang atau bisa jadi itu planet gitu. Jumlahnya sebenarnya tidak terhitung teman-teman ya, tapi diperkirakan ada sekitar 100 miliar bintang di alam semesta. Di langit kita. Di langit yang biasa kita lihat di atas tuh. Biasanya itu terhitung katanya ada 100 miliar. Kalau teman-teman bayangin 100 miliar jadi duit itu berapa sih Kak gitu kan? Teman-teman pegang 100 ribu aja berasa banyak kan ya? Apalagi pegang 100 miliar, bayangin. Clara nih, contohnya Clara kakak kasih uang 100 miliar. Terus Clara beliin cendol tuh uang 100 miliar. Clara bisa kasih cendolnya ke semua orang di dunia ini. Ya, itu saking banyaknya uang 100 miliar itu kayak gitu.
ya. Kalau Kila kakak kasih uang 100 miliar, terus Kila beliin apa ya? Beliin PMP contohnya ya. Semua orang dapat PMP kapal selam di dunia ini ya. Saking apa? Saking banyaknya uang 100 miliar itu ya. Kalau dijadikan uang, bayangin bintang jumlahnya ada 100 miliar. Banyak banget ya. Terus ada lagi black hole. Black hole itu apa? Lubang hitam ya di luar angkasa. Nah, pokoknya banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan kita yang ada di luar angkasa. Kak, kita kan belajar visual programming, kok malah jadi ke angkasa segala? Nah, di situ uniknya. Nanti ke depannya kalian bakal tahu. Nah, lalu, nah seperti inilah ya, kurang lebih penampakan luar angkasa secara fiktif ya, secara bayangan gitu ya, karena kita kan nggak pernah ke sana gitu ya. Nah, bumi kurang lebihnya bentuknya kayak gitu ya. Lalu ini setiap titik-titik kecil ini adalah bintang ataupun galaksi gitu ya, teman-teman ya. Sangat luas, luar luar ruang angkasa itu sangat luas ya, tidak terhingga luasnya. Tidak pernah ada manusia yang tahu seberapa luas ruang angkasa. Ya, nanti kita di sini akan kerjasama ya teman-teman ya. Jadi nanti setiap pengerjaan tugasnya di dalam kelas, Kila sama Clara boleh saling bantu. Contohnya Clara kesulitan, Kila boleh bantu. Begitupun sebaliknya, Kila kesulitan, Clara boleh bantu ya. Seperti itu ya. Nah lanjut. Nah sekarang bagian teman-teman yang perkenalan ya. Sekarang bagian Kila sama Clara yang perkenalan ya. Jadi seperti yang kakak sebutin tadi, Clara sama Kila harus sebutin apa? Nama, umur, lalu kota tempat kalian tinggal atau tempat kalian berasal, sama hobi. Cuma empat, ya. Silahkan, siapa dulu yang mau mulai? Dari Clara dulu deh, yang udah buka mic. Coba kenalan ya. Hai, nama saya Clara. Umur saya 4, Iya, umur saya 9 tahun. Dan 9. tempat asal saya di Medan, Sumatera Utara. Hobi Ya, saya berenang. berenang, hobinya berenang. Satu aja hobinya, Clara cuma satu hobinya. Sama badminton sih. Oh sama badminton sama berarti dong sama kakak ya badminton ya itu kalau deket mah main sama kakak tuh. Oke namanya tadi Clara Saranadin Lubis ya betul? Nah asalnya dari Medan umurnya 9 tahun berarti Clara kelas berapa? 4, Sar. Oh kelas 4 oke. Nah itu ya tadi ya Kila bisa denger ya nama teman kita namanya Clara Saranudin Lubis katanya ya asalnya dari Medan umurnya 9 lalu hobinya berenang dan badminton itu Clara. Coba Kila sekarang kenalan yo. Ini sama aja. Nama Askila Skadina. Ya Umur 8 tahun. umur 8 tahun terus asal Asal dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. IKN berarti ya? Iya. Iya. Oke lanjut. Hobi Mewarnai. mewarnai menggambar berarti ya. Terus apa lagi? Kila kelas berapa? 2. Kelas 2. Oh, Clara kelas 4, Kila kelas 2 ya. Tadi Clara denger Clara kok kayak kaget gitu sih. Kenapa? Clara Clara bisa denger gak tadi Kila namanya? Askila. Askila apa tadi kakak kurang denger nama panjang Kila? Skadina. Askila Sadina katanya ya. Tuh, Clara bisa denger nama Askila Skadina. Sakinah. Askila Skadina. Oh, Askila Askadina katanya ya. Itu nama teman kita, Askila Askadina. Asalnya dari Kalimantan Timur, Kaltim ya. Mungkin Clara pernah nggak ke Kaltim ya? Kalimantan Timur Saya ya. sih ada yang di Kaltim. Oh iya tah? Oh kebetulan banget ya. Nah itu Askila katanya asalnya dari Kaltim, dari IKN, tempat ibu kota baru kita nanti ya dari IKN. Terus kelasnya kelas 2 tuh, beda 2 kelas sama Clara ya. Kalau Clara kelas 4, Kila kelas 2. Wow, keren banget ya. Sebenarnya kita harusnya kenalan sama satu lagi teman kita, Prisa. Tapi Prisa nggak datang kayaknya ya. Padahal ini hari pertama ya, sayang banget. Nah, terima kasih. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Nah, mungkin sejauh ini
ada nggak pertanyaan dulu dari teman-teman gitu tentang ya tentang apa yang akan kita pelajari atau tentang kelas ini gitu? Ada nggak yang mau ditanyain? Kalau enggak, kita next ke prakteknya. Nggak ada? Oh, nggak ada ya. Oke, aman ya. Gak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan pun bisa langsung ditanyain ke kakak. Oke, nice. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjut. Nah, kalau ini kan penjelasannya cuma penjelasan cerita ya teman-teman ya. Ini bukan penjelasan pelajaran. Ini cuma penjelasan cerita aja gitu ya. Pengenalan bahwa ini namanya adalah Mars Academy gitu ya. Makanya makanya kita belajar tentang planet Mars karena ya namanya juga Mars Academy gitu ya teman-teman ya planet Mars gitu Mars Academy. Nah sekarang kita mulai ke pelajarannya nih. Ini seru banget teman-teman ya. Ini seru banget. Pasti Clara sama Kila kalian suka deh sama pelajarannya ya karena mikirnya nggak keras tapi hasilnya mantep gitu. Pokoknya nanti kalian pasti suka. Nah, ini lihat. Sekarang kita akan belajar di modul satu pelajaran pertama tentang algoritma linear. Linear itu apa, Kak? Linear itu satu jalur ya. Intinya sejalur gitu ya. Nggak bulak belok kemana-mana gitu ya. Itu linear. Artinya linear itu lurus gitu. Nah, lalu selamat datang di kursus pemrograman visual. Karena ini adalah hari pertama, jadi ya Algonovanya ngucapin dulu selamat datang sama teman-teman. Nah, sambil dengerin kakak jelasin, kalian boleh login ke Algonovanya ya. Linknya udah ada kakak siapin di WhatsApp tuh, sambil di deket chat Zoom. Yang kakak kirim barengan sama chat Zoom ada link course. Kalian bisa login dulu ke situ, ke Algonovanya. Nah, selamat datang katanya di pemrograman visual. Nah, di pelajaran hari ini katanya ya, kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama, mengingat-ingat algoritma linear. Yang kedua, membuat algoritma linear agar mudah untuk mencari error ya. Lalu ketiga, mengenal antarmuka Scratch. Teman-teman, ini seru banget pokoknya. Clara dan Kila pasti suka. Nah, aturan katanya ya. Jadi kita sebutkan dulu peraturan kita di kelas, teman-teman. Walaupun kita online, kita juga punya peraturan ya. Sama seperti Clara sama Kila. Kalau di sekolah pasti ada peraturan. Nah, di peraturan Mars Academy ini, teman-teman, yang pertama, aturan satu mikrofon. Jadi contohnya, Clara mau nanya, berarti mikrofon Kila harus diam gitu ya. Kalau begitu pun sebaliknya, Kila mau nanya, Clara mikrofonnya diam. Lalu aturannya angkat tangan. Nah, sebenarnya kalau kalian mau nanya, alangkah baiknya kalian pakai emot angkat tangan dulu ya. Ada emotnya di situ tuh di bawah, di fitur bawah ada emot angkat tangan, raise hand. Nih, ada yang mana nih? Kalau punya kakak kok nggak ada ya? Ada biasanya raise hand gitu ya. Di chat, lalu bukan chat. Mana ya? Oh iya fitur raise hand-nya kok nggak ada punya kakak juga. Ya udah intinya kalau 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 bingung pakai emot kalian boleh angkat tangan secara langsung kayak gini ya. Kalau kalian bingung pakai emot, kalian boleh angkat tangan langsung kayak gini. Kalau mau nanya. Lalu aturan waktu. Wow, ini di pertemuan pertama kalian hebat banget. Kalian tepat waktu ya di pertemuan pertama. Ini merupakan start yang sangat bagus nih. Clara sama Kila. Nah, gitu tuh. Kayak Clara tuh ya. Angkat tangannya kayak gitu. Kayak Clara tuh tadi ya. Tapi kalau Clara nanti kalau sama Kila bingung, boleh angkat tangan biasa aja boleh. Kayak gini. Kak, aku mau nanya gitu. Gak apa-apa. Nah, aturan waktunya tadi udah kakak jelasin ya. Kalian udah di pertemuan pertama ini memulai kelas dengan sangat baik, yaitu dengan tidak telat ya. Kalian sangat-sangat baik memulai kelas ini. Lalu aturan ketertiban. Nah, aturan ketertiban itu ya yang udah kakak jelasin tadi ya. Ketertiban itu salah satunya teman-teman mengikuti peraturan tertulis yang sudah kakak jelaskan tadi. Ya, tentang mikrofon, tentang waktu, dan tentang angkat tangan. Seperti itu. Nah, oke lanjut. Lalu, apa itu pemrograman? Nah, di sini kakak mau nanya dulu nih. Clara sama Kila pernah dengar istilah pemrograman gak sebelumnya? Belum pernah, belum pernah. Wow, kalian belum pernah dengar istilah pemrograman tapi langsung ngambil kelas ini. Keren banget ya, berarti kalian orang-orang yang nekat ya teman-teman ya. Salah satu orang yang nekat nih. Kakak kasih tahu. Kalian punya HP kan? Punya. Nah, di dalam HP ada apa? Ada aplikasi. Bener nggak? Ada aplikasi untuk WhatsApp, untuk pesan ya seperti WhatsApp, aplikasi untuk game, aplikasi untuk ngitung, aplikasi untuk foto, untuk video, dan banyak. Intinya ada aplikasi apapun di HP, ya enggak?
Nah, itu semua dibikin pakai apa? Pakai bahasa program ataupun pakai istilah pemrograman, teman-teman ya. Jadi, HP yang kalian pakai, kenapa dia bisa jalan, bisa buka kamera, bisa bikin video? Karena ada program di dalamnya ya. Itu ditanami sebuah program. Siapa yang menanamkan program itu? Ya para pemrogram gitu ya. Para orang-orang yang menanamkan program tersebut disebutnya pemrogram gitu. Nah, kalau ini pemrograman berarti kita yang melakukan aktivitas menanamkan program ke dalam alat elektronik gitu, seperti laptop, HP dan lain-lain gitu. Nah, kita lanjut bahasa pemrograman. Nah, ini penting nih. Sebuah bahasa untuk komunikasi dengan mesin katanya ya. Setiap perintah hanya memiliki satu arti. Seperti yang kakak udah bilang tadi, bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan mesin. Tapi bukan tanya jawab ya, bukan tanya jawab. Contohnya, Kila mau nanya ke laptop, kamu udah makan belum pakai bahasa program? Bukan ya, bukan kayak gitu ya. Jadi bukan kayak gitu mainnya kalau bahasa program, tapi kita menyuruh si mesin untuk melakukan hal yang ingin kita sampaikan ke dia. Nah, nanti kita untuk lebih detailnya sambil praktek dijelasinnya supaya lebih paham. Nah, kita nanti akan menyusun algoritma. Algoritma itu apakah? Algoritma itu apa? Seperti yang kita tahu nih, di sini algoritma itu adalah satu perintah-perintah yang tersusun secara sistematis. Nih, bayangin kayak gini, teman-teman. Algoritma itu seperti kayak gini. Kalian kalau mau seduh mie, kalian tahu mie kan? Mie kuah tahu kan? Nah, kalau mau seduh mie, yang pertama kalian ambil dulu wajan. Ya dong, diambil dulu wajan, disimpan di atas tungku, dihidupin kompornya, dibuka mie-nya, dimasukin mie-nya. Bener nggak? Ya, benar kan? Nah, setiap langkah itu disebut algoritma, ya. Setiap langkah-langkahnya itu disebut algoritma. Jadi, langkahnya itu tersistematis. Gak mungkin kalian hidupin kompornya, bakar mie-nya langsung. Jadi nggak mie-nya? Enggak dong ya. Nggak pakai wajan, nggak bakal jadi mie kuah dong ya. Jadinya apa? Mie gosong nantinya ya. Bener nggak? Ya iya, makanya setiap langkahnya itu harus tersistematis supaya hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya kalau seduh mie pun tadi ya ambil mie-nya, ambil wajannya, hidupkan kompornya, simpen wajannya, isi air, buka mie-nya, masukin mie-nya. Nah itu kan tersistematis tuh. Nanti jadinya seperti apa? Ya jadilah mie kuah yang kita bisa makan gitu ya. Seperti itu. Itu adalah algoritma. Setiap langkah sistematis yang membuat kita bisa melakukan apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi untuk melakukan perintah ke dalam komputer ya seperti itu dengan algoritma gitu ya, dengan sebuah sistem yang tersistematis. Kita lanjut. Nah, ini nih, algoritma. Ini adalah apa namanya istilahnya nih ataupun definisinya. Sebuah urutan tindakan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Nah, gitu ya. Kayak tadi yang udah kakak jelaskan intinya algoritma itu seperti itu. Di mana saja kita bertemu algoritma di kehidupan sehari-hari katanya. Ya salah satunya di program gitu ya. Salah satunya di program gitu. Nah, hal-hal yang teman-teman pakai di laptop, di HP, itu di dalamnya mengandung algoritma ya, mengandung algoritma ya. Oke, mungkin untuk penjelasannya cukup aja ya. Kalian juga udah muak kayaknya dengerin kakak jelasin terus. Jadi kita langsung ke praktek aja teman-teman ya. Nah, yang pertama-tama otomatis kalian harus buka dulu Algonova-nya. Yang ini. Silahkan. Ada yang udah buka kah Algonova-nya? Clara sama Kila belum buka? Oke, silahkan dibuka dulu. Kalau bingung boleh sambil dibagi layar biar kakak tunjukin gimana cara login ke Algonova. Yo, Kila sama Clara kalau ada yang bingung boleh sambil dibagiin layarnya. Tapi kalau nggak bingung ya lebih bagus. Langsung aja login kalau nggak bingung mah. Ya nggak? Iya, iya dong. Ah, gimana Kila? Belum. Oh, belum. Bilang. Ya udah, silakan login dulu. Bisa minta bantuan mama. Kalau nggak minta bantuan kakak bisa ke mama. Maksudnya Kila kalau memang mau kakak bantu ya dibagiin aja layarnya. Nanti kakak arahin gimana cara loginnya. Tapi mungkin kakak agak bingung nih ngasih tahu cara bagi layar ya.
Jadi minta dulu bantuan ke mama cara bagi layarnya, karena cara bagi layar itu tidak bisa di share screen ya, tidak bisa dibagi layar dari kakaknya tuh. Jadi bingung nunjukinnya tuh. Kalau Clara sudah dibuka Algonovanya? Sudah, oke, nice. Kita tunggu teman kita dulu, Kila. Kila katanya masih bingung nih. Kila kalau bingung, bisa klik link yang udah kakak kasih di grup WhatsApp. Tuh ada tuh link course yang paling bawah. Sebelum kata terima kasih ada linknya tuh. Bisa diklik aja link itu, nanti dimasukin. Nanti nanti Kila masukin deh username sama passwordnya Kila gitu. Oh ini. Oke. Kalian jauh-jauh banget ya dari tempat kakak ya. Yang satu di Medan, yang satu di Kaltim. Wow, kakak di Jawa. Kita benar-benar lintas pulau, teman-teman ya. Kita benar-benar lintas pulau. Oh, tuh. Satu Apa tadi Kalimantan. Mas? Eh, untuk login ke Algonovanya bisa diklik link course yang kakak kirim di WhatsApp tuh, Bunda. Oh iya ya. Nah, di WhatsApp tuh sebelum link di bawahnya link Zoom tuh ada satu link lagi. Nah, itu bisa dipakai untuk login ke Algonova. Passwordnya? Passwordnya, bentar kakak lihat dulu punya Kila passwordnya. 73376. Tapi username-nya sudah tahu kak benar? Ini adanya kan link course ya. Ya, Diklik link. itu. Ya, lalu dimasukkan username-nya. Ya username-nya apa? Username-nya Askila, L-nya 2, A-nya besar, Hmm. huruf besar, Askila Hmm. 319. Sekarang. Askila 319, lalu passwordnya 3376 nih. Kakak kirim di grup WhatsApp juga. Oke. Langsung Nah, next aja ya. ya langsung next aja lalu dimasukin passwordnya 3376. Loh, kok nggak ada pilihan passwordnya ya login aja di sini. Oh ya udah, diklik aja loginnya. Nanti juga bakalan muncul masukkan passwordnya, Bunda. Tulisannya login not found. Login as student. Ini teacher aja pilihannya. Oh, teacher aja. Coba Bunda, Hmm. apa namanya, bagi layar dong. Kakak agak bingung. Bentar. Hmm. Bentar ya. Kita akan mulai ke sebuah pelajaran yang seru banget. Wow, pokoknya, oh ini seru banget pokoknya. Nah, ini nih. Nah, iya itu Bunda tinggal diklik aja yang warna ungunya. Tuh nggak mau. Oh, nggak mau tah? Iya. HP-nya agak didekatkan lagi, Bunda. HP-nya agak didekatkan lagi. Mohon maaf. Kotor. Nah, Ini ini yang kamera satu lagi, kamera laptop bukan? ini laptop. Nah, iya Kamera laptop. HP. Nah, bisa dibagiin layar laptopnya aja tuh, kayak kakak presentasi tadi. Caranya itu, Bunda tinggal klik yang ini. Bentar, kakak kirimkan dulu screenshot di WhatsApp. Ada tombol share di tengah tuh, yang warna hijau biasanya. Bentar. Ah, tadi. Nah, lalu di langsung diklik aja share-nya. Perlu. Ini Zoom, kalau masuk di Zoom tadi ya? Ya, diklik dulu tombol diklik dulu zoom yang muncul muka-muka kitanya tuh, Kak. Bunda, di Oke. diklik dulu zoom yang muncul muka-muka kitanya. Nah, Hmm. ya lalu diklik tuh tombol hijau di tengah tuh, share. Nah, ya klik yang tombol share itu lalu langsung klik share-nya yang warna hijau biru. Nah, ya. Nah, seperti itu. Coba Hmm. eh Kila klik yang sign in Algonova yang ini. Kila klik yang itu. Gila kok ganggu sih? Nah, yang ini yang kakak tunjuk pakai Ini lagi di garis merah anu. tuh. Bentar. Yang kakak tunjuk Bentar pakai ya. garis merah tuh. Namanya bilang gitu. Masuk lagi ke Chrome-nya. Bentar. Masuk Bentar. lagi ke Bentar. Google Chrome-nya. Ya, klik Google Chrome. Nah, lalu sign in Algonova di atas tuh. Hmm. Nah, Tuh. lalu
300 ya, itu salah Bunda. Bukan 3019 tapi 319 Kurang ya? nol. Iya, nolnya kurang satu. Nah, ya. Nah, lalu passwordnya tadi Pokoknya 3376. 3376. Nah, login. Oke, nice. Nah, sekarang sudah login berarti ya. Nah, gitu. Nah, mohon untuk sekarang untuk Kila sama Clara diperhatiin lagi layar kakak ya. Jadi kalian liatin lagi layar punya kakak nih. Kakak bakalan bagi layar. Kita sekarang akan masuk ke coba nah. pelajarannya. Ya, kita sekarang akan masuk ke pelajarannya. Ini hal yang paling seru bagi kelas kita hari ini. Ya, coba diperhatiin. Sekarang kita karena masih pertemuan pertama, Clara sama Kila perlu klik yang nomor satu di pinggirnya nih. Pengantar di pinggirnya nih, ada pengantar. Lalu listennya yang pertama. Kita nyebutnya modul satu, listen satu gitu ya. Kita sebutnya berarti modul satunya yang ini, modul satu, lalu listennya yang ini. Berarti kalau kakak nanti suatu saat di minggu depan kakak sebutan modul satu, listen dua, berarti yang bawahnya gitu ya. Nah, kakak sebutkan, kakak apa ajarin dulu cara penyebutannya supaya kalian gak bingung. Kalau kakak sebut modul 3, listen 3 gitu, berarti yang modul tiganya yang ini, listen tiganya yang ini gitu ya. Nah, gak usah bingung ya. Nah, sekarang modul satu, listen satu, berarti yang paling atas. Nah, kalian klik nomor satu ini. Kalian klik nomor satu. Kalian klik nomor satu, diklik ya, diklik. Nah, gini ya. Nah, gitu. Oke, bisa sambil ikut. Kalian sambil ngikutin nggak? Ya, oke, Clara. Kila sambil ngikutin nggak? Ya, oke. Nah, kalau di sini kalian liatin dulu, gak usah sambil ngikutin. Liatin dulu kakak, gak usah sambil ngikutin. Dengerin penjelasan kakak ya. Kita di sini lihat nih. Kita ini di sini sudah di planet Mars ya. Jadi ini yang sebelah pinggir ini adalah planet Mars. Yang ini adalah program. Nah, teman-teman yang seperti kakak bilang tadi, teman-teman adalah teknisi ataupun orang yang mengendalikan robot gitu ya. Nah, tugasnya si robot ini harus nyampe di titik X ini. Caranya gimana? Caranya dengan memasukkan programnya di sebelah kirinya ini, yang layar putih nih, lembar kerja. Kita sebutnya lembar kerja aja ya. Nah, lembar kerja, lalu ini ada berbagai blok kode nih. Ini adalah kode-kode yang bisa membuat si robotnya jalan. Nah, si robotnya itu harus sampai di titik X ini. Gimana caranya? Dengan klik button ataupun tombol hijau ini. Tapi kalau kita klik, dia nggak bakal jalan. Kenapa? Karena kita nggak masukin program apapun di lembar kerjanya. Ya? Nah, supaya bikin dia jalan, kita harus masukin program di lembar kerjanya. Di sini kita lihat nih, ada move forward, turn left, turn right gitu ya. Move forward itu apakah? Move forward itu adalah jalan gitu ya, berpindah gitu ya, berpindah. Nah, move forward itu bisa kita artikan sebagai jalan ataupun berpindah ya, satu langkah gitu, berpindah satu langkah ya, jalan satu langkah. Bisa kita artikan seperti itu. Turn left, turn left itu belok ke kiri ya, turn left itu belok ke kiri. Kalau turn right itu belok ke kanan. Oke, nah sekarang Clara sama Kila lihat. Si robotnya kita akan bikin dia jalan ke titik X. Caranya di sini ada tombol oranye when start click. Ketika kita mulai klik gitu ya, maksudnya ketika klik button hijau ini gitu ya. Jadi ini adalah awal dari kode kita. Nah, supaya si robotnya jalan ke titik X, caranya lihat. Kita masukkan move forward ya. Kenapa move forward? Karena dia harus jalan dulu ke depan ke sini sekali. Lalu apa? Lalu dia harus belok kiri gitu ya. Nah, lalu kita masukkan turn left. Setelah belok kiri, dia harus jalan berapa kali? Satu, dua. Berarti kita masukkan lagi move forward dua kali. Ya, setelah jalan tiga kali, berarti dia ada di titik ini. Dia harus apa? Belok kiri lagi. Turn left lagi, kita masukin. Setelah itu, dia harus jalan sekali. Berarti kita masukin move forward sekali. Setelah itu, dia harus belok kanan supaya bisa ke titik X. Kita masukin turn right. Dan satu langkah lagi menuju titik X. Seperti itu. Kalau kita start, set, 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 set. Iya, dia sampai di titik X. Ngerti nggak? Teman-teman ngerti nggak?
Silakan sambil sambil dilihat kode punya kakak nih, sambil dilihat ya kodenya nih, sambil dilihat nih kodenya nih. Wow, apa nih? Nah, sambil lihat tuh kodenya tuh, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Clara kelihatan. Clara sama Kila, Kila kelihatan nggak? Coba Kila jempol kalau jelas kelihatan. Oke, nice. Clara jempol kalau kelihatan jelas. Oke, lanjut. Diikutin kodenya. Diikutin, dimasukin, disambung-sambungin kodenya. Silakan. Kalau udah selesai, nanti di play button play-nya ya. Di play button button hijaunya, di play sama Clara sama sama Kila di play nanti button hijaunya. Kalian nanti jangan lupa klik yang tombol hijau ini kalau sudah disusun kodenya. Punya Kila yang mana ya? Udah bisa diklik ya? Oh, Kila nggak bisa diklik. Coba Kila Iya. dibagi layar lagi kayak tadi. Kila coba bagi layar lagi kayak tadi. Kenapa tidak bisa dikliknya? Nah, Kila nih. Coba di continue ya, continue. Oh, diklik dulu ya. Ini kah? Nah, Yang diklik satu ya? nomor satu. Ya, nomor satu diklik. Tapi tadi Kila perhatiin penjelasan kakak kan? Iya. Nah, ya Eh, berarti kalau ya langsung di continue Bunda. Klik. Nah, ya proses continue lagi. Nah, silahkan continue lagi. Pokoknya kalau ada dialog-dialog gitu, tinggal di continue aja. Nah, silahkan. Gini, Kila lihat lagi aja kode punya kakak ya. Takutnya bingung nih. Nih, takutnya bingung. Nanti kakak akan jelasin fundamentalnya supaya kalian bisa jalan sendiri. Maksudnya belok bisa kanan. ngerjain sendiri ya. Nah, yang ini Belok nih, kanan. liatin. Kodenya tuh, diliatin dulu aja. Nanti kakak jelasin lagi sinkronisasi dari kode ke robotnya. Udah. Ataupun efek dari setiap kode ke si robotnya. Nanti kakak jelasin ulang. Yang penting Kila tulis dulu aja kodenya, samain tuh kayak kakak. Clara, sudah jalan robotnya? Oke. Oke. Coba buka mic-nya, Clara buka mic-nya, nak. Naik. Clara buka dulu mic-nya. Nah, Nah, Oke, Sir. Em, ada satu sedikit lagi. oh, tapi belum belum berhasil berarti ya, tapi robotnya udah jalan. jalan robotnya nih, Sir. Oke, Oke, Sir. udah siap. Oke, udah siap. Mantap kalau gitu. Kita tunggu dulu Gitu. Kila. Nanti kakak jelasin ya. Nanti kakak mau jelasin fundamentalnya. Supaya kalian bisa ngerjain di luar kelas. Karena memang di listen pertama ini harus dijadiin PR gitu ya. Harus dijadiin pekerjaan rumah. Jadi nanti kalian ngerjainnya tanpa dibimbing kakak. Tapi kakak bakal jelasin dulu ke kalian fundamentalnya gitu. Fundamental itu apakah? Intinya hal dasar supaya kalian ngerti cara ngerjainnya gitu. Ini lagi caranya. Coba semua. Ya bisa gitu, Sir. Ya bisa gitu, Sir. Caranya dulu. Kelihatan, Oke. Sir, caranya. Hah? Kelihatan nggak, Sir? Ya, Coba tanya. Tanya, Din. Kelihatan, Sir, coba ngomong. tadi udah kelihatan, Sir. udah kelihatan apanya? Robotnya udah jalan. Robotnya udah jalan, Sir. Oh, robotnya udah jalan. Tadi kakak malah chatan di kelihatan di share screen. Mohon maaf ya. Oh, Tadi temen Iya. Gila mau ke tugasnya gimana nih ntar? bentar. Coba dibagi layar, Bunda. Oh, Gila bagi layar lagi. Ya, dibagi layar. Jadi setiap bertanya sambil dibagi layar supaya kakak mudah gitu menangkap apa Oh masalahnya. iya. Nih, Nah, Gila ini ngerjakan ya berarti ya. iya Gila. Kila mengerjakan. Silahkan move forward. Kila move forwardnya seret, Diklik. diklik seret. Nah, ya gitu. Lalu belok kiri. Turn left-nya masukin. Ya. Lalu move forward-nya masukin 2 kali.
Ya, 2 kali. Nah, gitu ya, 2 kali. Lalu Empat. belok, belok kiri lagi. Belok kiri lagi. Turn left. Masukin sama Kila turn left. Ya, lalu move forwardnya masukin lagi. Move forwardnya masukin lagi. Lalu belok kanan. Turn right. Ya, yang itu masukin. Set. Ya, bawah. Simpan. Nah, lalu move forward masukin lagi. Nah, gitu ya. Coba dijalanin warna hijaunya. Jalan nggak robotnya? Nah, Kila udah selesai. Oke, gini teman-teman. Karena Kila sama Clara udah selesai, kakak bakal jelasin fundamental pengerjaannya. Kalian perhatiin, dengerin penjelasannya. Nih, karena ini adalah nanti harus ditugaskan. Jadi nanti kalian harus mengerjakan di rumah tanpa bimbingan kakak. Ya, karena ini pertemuan pertama, jadi kalian harus mengerjakan yang ini di rumah. Tapi kakak akan tetap jelasin gitu, supaya kalian paham dulu. Gini, cara mengerjakannya. Sekali lagi kakak bakal bahas nih. Kenapa kita masukin move forward di kode pertama ini? Karena dia harus jalan ke depan, gitu ya. Lalu kenapa kita harus masukin turn left ataupun belok kiri? Karena dia harus belok ke kiri. Nah, kalian harus membayangkan menjadi si robot itu. Jadi si robot itu tuh seakan-akan lagi mengarah kemana gitu. Jadi dia beloknya harus kemana nih? Nah, jadi ya kan dia harus belok kiri itu. Bisa nggak kalian membayangkan jadi si robot kenapa dia harus belok kiri? Bisa nggak? Bisa ya? Kan kalau kalau di sininya diubah ke turn right, jadi dia salah beloknya nih. Contohnya nih, Iya. kakak udah ubah nih, bukan turn left tapi turn right. Coba dilihat, nanti dia beloknya salah. Tuh, beloknya jadi salah ya. Beloknya jadi salah. Makanya kita harus tahu apa ya sudut pandang jadi si robot itu supaya kalian bisa merasakan kira-kira harus belok kemana gitu ya. Nah, jadi si robotnya itu seakan-akan lagi menghadap ke belakang kakak tuh, ke sana ya. Lagi menghadap ke kakak. Otomatis ya dia beloknya ke kiri dong ya. Intinya kalian pasti harus bisa merasakan jadi si robot gitu. Nah, gini kakak lanjut jelasin. Lalu, kenapa ini move forwardnya 2 kali gitu ya? Karena di sini kotaknya ada 3. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya dari langkah gini. 1, 2 gitu ya. Makanya kita nambahinnya 2 ya. Jadi 1, 2, makanya kita nambahinnya 2 gitu ya. Lalu dia belok kiri lagi ya karena memang harus belok kiri gitu. Kalau nggak belok nabrak gitu ya. Setelah belok dia harus ditambahin lagi move forward. Karena kalau nggak ditambahin ya setelah belok dia diem aja gitu ya. Coba nih, coba nih dilihat nih. Setelah belok ke turn left dia pasti bakalan diem aja karena dia nggak ditambahin move forward. Tuh, dia diem aja karena move forwardnya tidak ada gitu ya. Jadi harus ditambahin move forward gitu ya, supaya dia jalan lagi. Nanti setelah jalan ke sini dia harus belok kanan karena titik utamanya harus ada di sebelah kanan gitu. Ya, seperti itu. Udah paham belum sampai sini penjelasan cara menjalankan si robot? Clara paham nggak? Ih, Clara ngelag. Kalau Kila paham nggak? Paham ya, mantap ya. Oke. Jempol. Oke, Clara tadi kemana ngelag ya? Apa ke close? Ya. Iya, saya tadi nge-lag. Soalnya Oh, berhenti. oh ya udah aman ya. Nah gini, Clara tapi udah ngerti belum penjelasan kakak tadi? Kalau Kila udah, oke nice gini. Sekarang kalian klik nomor 2. Nah, kakak pengen Aku ya kalian sudah pinter. kalian kerjain nomor 2. Oh, Clara sudah. Oh sudah. Kalau Kila sudah belum? Belum. Nah, Kila boleh kerjain nomor 2-nya. Kalau Clara boleh dikerjain nomor 3-nya. Silahkan. Kila Ya. boleh dikerjain nomor 2. Clara boleh kerjain nomor 3. Nanti kalau kalian udah dua-duanya itu, kita selesai dulu aja yang ini, yang pengerjaan yang ini. Gak usah dilanjut ke nomor 4 maksudnya ya. Silahkan, Kila sama Clara dikerjain dulu. Sambil dibagi layar, biar kakak bisa ngelihat kalian. Sambil dibagiin Tahu layarnya, cara yuk. bagi lawannya nanti. Tahu caranya. Oh, Tahu.
Gini Continue caranya. shopping. Ya, gitu. Gini caranya. Lanjut. Ini kedua. Ini gede besar. Ini share. Klik ini share. Udah. Nah, ini udah nih Clara nih dibantu sama Oh Bunda iya. ya. Nah, Clara, biar Clara gak bingung, kakak saranin besarin aja layarnya kalau lagi kakak share screen ke kakak ya, supaya layarnya enak. Ya. Nah, gitu. Coba. Silahkan dikerjain ya, Clara ya. Widih, move forward, turn right. Betul. Lanjut, Kila. Lanjut, Kila. Iya, betul. Coba-coba dulu, Sir. Iya, coba-coba dulu aja, nggak apa-apa ya. Nggak usah takut salah. Salah itu wajar, ya. Salah itu wajar. Kalau kalian salah berarti kalian intinya masih belajar gitu. Wajar, kakak juga Iya, salah dulu. Gak usah takut salah. Widih, ini Clara lanjut. Gila juga udah banyak nih kodenya nih. Move forwardnya. Lalu itu harus belok kemana? Ke kiri, benar. Move forward. Dua kali berarti tuh ke atas. oke. Dua kali move forwardnya buat Kila ke atas. Jadi tambahin lagi sama Kila satu lagi move forwardnya. Karena dia kan jalannya dua tuh. Satu, dua. Nah gitu. Lalu dia belok ke kanan. Turn right, bukan turn left. Nah ya. Masukin. Lalu forward. Masukin forwardnya. Yap. Nah gitu ya. Masukin forward. Lalu setelah forward apa? Belok kiri ya. Belok kiri karena jadi Kila di sini posisinya nih. Belok kiri lalu move forward lagi. Kalau kalau Coba kalau kita Clara buat. Kalau Clara selesai langsung diklik. Iya, mantap. Set. Hey, Set. Waduh. Iya, mantap, mantap. Setiap langkah kayak gitu berarti Clara tinggal tambahin. Gila. Widih, gila udah selesai nih kodenya. Waduh, kurang ya. Move forwardnya kurang. Gila kurang satu. Tambahin move forwardnya. Diklik dulu X-nya. Nah, iya. Tambahin. Nah, itu ya. Kadang memang hal detail ujungnya yang kalian lupa. Di bawah. oke. Nah, Clara selesai. Yeay, Nice. oke. Clara udah selesai, mantap. Lalu Kila juga udah selesai, mantap. Nah, jadi gini, udah dulu. Kalian jangan ngerjain dulu, jangan dilanjutin dulu ya. Perhatiin lagi layar kakak, perhatiin lagi. Jangan lanjut dikerjain. Gini, teman-teman. Kalian harus, bukan harus sih. Nah, kan tadi Clara ngerjain yang nomor 4, Kila yang nomor 3, yang nomor 2. Kila ngerjain yang nomor 2, Clara ngerjain yang nomor 3. Nah, untuk nomor selanjutnya sampai nomor 8, kalian kerjain nanti di rumah ya, tanpa kakak bantu. Ya, dikerjainnya. Nah, untuk yang nomor bintang ini sama ya, ngerjainnya tuh, sama. Tapi gak usah kalian kerjain. Yang bintang nggak usah dikerjain ya. Kenapa? Karena ini soal bonus. Jadi ya udah intinya fokus yang ada angkanya aja nih, yang sampai 8 gitu ya. Udah fokus sampai situ aja. Gak usah dikerjain yang bintangnya. Nah, gitu. Nah, nanti di bagian nomor 7 sama 8 nih kakak mau jelasin sama kalian nih ya. Bagian nomor 7 sama nomor 8. Karena apa? Karena di sini ada yang beda nih. Ada udah pakai repeat. Repeat itu perulangan ya. Nah, gini caranya teman-teman nih, supaya lebih memudahkan teman-teman, nggak perlu nulis panjang-panjang kodenya. Kita lihat nih, robotnya perlu jalan ke titik X ini. Jalannya itu ada bentuk L gini ya, jalurnya itu bentuk L. Kita lihat nih, kita hitung dulu maksudnya bloknya. Satu, dua, tiga, empat. Berarti dia harus jalan 4 kali. Nah, supaya lebih cepat, kita pakai repeat. Repeat itu apa, Kak? Repeat itu perulangan ya, jadi diulang gitu. Nah, kita bisa atur nih. Di sininya ada berapa? Kan tadi udah kakak hitung ada 4 ya, berarti pilih 4 gitu. Lalu kita hitung lagi dari titik ini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, berarti ke titik X ini dari sini 4 juga. Berarti kita masukin lagi repeat 4. Lalu ininya move forward. Nih, coba kita lihat. Oh, apa? Coba yang kurang. Um, Belok. Nah, belok ya. Kita harus belok kemana? Ke kanan ya, seperti itu. Nah, lebih simpel nggak kodenya? Lebih simpel dong ya dibanding yang
tadi gitu kan dibanding yang tadi. Nah, kalau yang ada perulangan gini kalian nggak usah bingung. Intinya supaya lebih memudahkan kalian pakai yang perulangan ini gitu. Kalau ada jalur panjang kayak gini pakai perulangan yang hijau ini gitu ya. Udah kakak jelasin, kalian nggak usah bingung intinya. Kalau ada perulangan kayak gini. Gitu ya. Nah, kenapa kakak sisanya ditugasin? Karena kita harus ngerjain yang ini gitu. Yang berkenalan nih. Yang nomor 2 nih. Silahkan kalian klik nomor 2. Kalian kembali dulu nih ke sini. Kembali ke sini lewat pojok kiri atas. Lalu klik yang nomor 2. Yang bintang ini nggak usah. Nggak usah dikerjain. Yang bintang nggak usah dikerjain ya. Kenapa Nah, kak? Ya karena soal bonus. Klik yang nomor 2. Nah, gini, sampai di sini di nomor 2. Nih, kakak ulangi lagi. Kalian kembali dulu ke Algonovanya ke sini. Lalu diklik task yang nomor 2. Kita sebutnya task ya. Task itu apa kak? Tugas. Ya, kita klik task yang nomor 2 yang ini. Diklik. Lalu nanti kita akan dilihatkan dengan tampilan Scratch gitu ya. Coba, Kila udah sampai sini belum? Udah sama kayak kakak belum? Angkat tangan kalau Kila sudah. Oh, belum. Oke. Kalau Kila Clara baru sudah di... mau lanjut nomor 3. Oh, Kila mau lanjut nomor 3. Nah, untuk nomor 3 nggak usah ya, Bunda. Nggak usah dikerjain. Itu nanti Hmm, aja di rumah. Kila letter, kembali dulu aja, diklik task yang nomor 2. Nah, Kila letter. kembali dulu ke sini. Lalu Kila Hmm. klik yang nomor 2. Sama, Clara pun klik yang nomor 2. Udah? Oh, udah. Yuk, Kila diklik nomor 2-nya, yuk. Nah, sampai ke Mana sini nih? nih. Layar, bentar, tugasnya Kila share lagi kah? Coba mana? Hmm. Oh, ini. Oh, Kila Hmm. kembali, Bunda. Kila kembali ke sini. Nah, ke pojok. Pojok situ, kembali. Ya, lalu diklik yang nomor 2 taksnya. Nah, Nah, sampai sini, Kila perhatiin lagi layar kakak ya. Kila perhatiin dulu layar punya kakak. Yang kakak mau bagiin lagi nih layarnya. Kila perhatiin dulu layar kakak. Ya, itu kalau ada dialog-dialog kayak gitu yang ngalangin, diklik aja go it dan sebagainya ya. Kalau ada yang ngalangin layarnya, diklik go it dan lain-lainnya. Supaya nggak ada yang ngalangin. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan tampilan Scratch, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini tidak ada yang di-PR-kan. Yang ini teman-teman harus ngerjain pool ya. Jadi nanti kita mengerjakan poolnya yang ini. Kalau yang tadi itu di-PR-kan gitu. Oke, gini teman-teman. Nih, di sini ada tirai. Ada tirai sebelah kanan. Nih, di sini ada tirai sebelah kanan. Untuk apa? Untuk mengetahui apa aja yang harus kita kerjain di sini. Di sini tertulis, hey, mari berkenalan dengan Scratch. Scratch itu apa? Ya, Scratch itu adalah tempat kita membuat animasi, ya, membuat animasi gitu. Wow, keren banget ya. Tapi ini masih dasar, jadi kita nggak bakal bikin dulu animasinya. Kita cukup fokus berkenalan dengan layar tampilan Scratch-nya. Nah, gini teman-teman. Di sini ada yang namanya sprite. Nah, si kucing ini kita sebut sprite ya. Si kucing ini adalah karakter. Kita bisa sebutnya sprite gitu. Nah, yang ini adalah lembar lembar animasinya nih. Adalah lembar apa ya? Lembar kerja gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah property sprite gitu ya. Nih, jadi kita bisa ubah dia pakai jadi 20 kecil banget gitu ya. Nih, bisa diubah-diubah jadi 200 jadi gede gitu ya. Mana nih? Nah, gitu. Jadi gede banget tuh ya. Lalu direction itu kemiringan gitu tuh. Bisa diubah kayak gitu ya, diubah-ubah. Lalu ini juga sama ya, bisa kayak jadi 40 gitu. Apa ini nih? Ketinggian berarti itu ya, ketinggian. Nah, ini ketinggian tuh, itu ketinggian dan lebarnya. Pokoknya gitulah. Nah, kita nggak bakal fokus di situ. Kita fokusnya adalah dengan cara bagaimana menambahkan sprite. Ada, coba kenapa bentar. ini? Ini Nih, Clara sama Kila lihat, lihat layar kakak nih. Clara sama Kila liatin. Kita di sini tugasnya yang pertama harus nambahin latar belakang. Yang kedua tambahkan beberapa sprite. Yang ketiga hapus sprite ekstra. Yang keempat simpan proyek. Nah, jadi kalian di sini harus menghapus
beberapa sprite ekstra. Caranya gak kayak gimana? Nih, gini caranya. Nah, Punya kalian pasti di sininya ada yang ngalangin kan? Di bawahnya nih ada berapa nih di sini? Di bawah nih, di sebelah sini ada berapa? Ada empat, ada tiga, apa ada dua? satu. Satu gambar, si kucing doang ya? Si kucing doang, apa atau apa? Besar ini. Kila, kalau Kila di layar ininya ada gambar sprite apa? Ini kan kalau kakak ada apel sama ada arah nih. Kalau Kila ada apa? Tuh, Kalau Kila ada apa di sininya? Kan kalau kakak ada apel sama arah nih. Kalau Kila ada apa? benar-benar Pak. Bukan, kecil kali kebuat. Bentar Kalau dulu ya. oh ya silahkan kalau kayak gitu. Kalau kalau Clara ada apa aja di sininya? Kan kalau kakak ada apel sama arah nih. Kalau Clara ada apa? Kucing. Kucing. Nah, si kucingnya Clara hapus dulu. Gimana caranya? Nah, caranya diklik X-nya nih. X yang warna biru di kucing yang kecilnya. Udah. Bilangnya apa? Tadi kan ada Nah, Bunda mohon dihapuskan dulu kucingnya ya. Ntar, Gila nih screen punya siapa ini? Nih ini screen punya kakak ya. Nah, Iya. nah Bunda tolong hapuskan sprite Udah. ekstra punya Kila. Nah, jadi di sini tugasnya itu Kila harus menghapus sprite. Nah, coba dihapus dulu sprite-nya dengan tombol X biru ini nih. Nah, tombol X-nya nih. Diklik sama Kila yuk, diklik X-nya sampai si kucingnya Mana? hilang kayak Clara. Udah. Ntar Gila nih layarnya kemana ini? Kok Coba mana mana. layar masnya nih kayaknya. Oh, ini ya. Coba Kila klik dulu go it-nya, diklik go it-nya. Nah, gitu. Lalu diklik ininya nih, apa tirainya. Tirainya ditutup. Nah, ya, tutup tirainya. Nah, Kila scroll ke bawah, scroll ke bawah. Nih, pakai tombol yang ini. Nah, gitu. Nah, ada kucing kan? Nah, kucingnya coba di close nih di X. Nah, gitu. Nah, mohon Kila perhatiin dulu layar kakak ya. Nanti Kila balik lagi ke layar scratch Kila gitu. Nah, sekarang liatin layar punya kakak. Kelihatan nggak? Kelihatan ya layarnya. Nah, Clara juga kelihatan kan? Nah, gini. Kalian kan udah hapus sprite yang tadi kan? Gimana Udah sampai hapus. Sekarang kan tadi kalian udah dihapus kan kucingnya kan? ya. Nah, sekarang tambahin lagi. Caranya diklik kepala kucingnya nih. Nih ada kepala kucing nih di pojok. Bukan yang Ya. ini ya, tapi kepala kucing. Kepala kucingnya diklik. Oke. Lalu kalian tambahin sprite. Sprite itu karakter ya. Terserah kalian. Nanti Sesuai sesuai kalian, sesuai kemauan kalian. Kalau kakak contohnya nambahin ini nih, nambahin kelelawar nih. Nah, kalau Kila sama Clara boleh, terserah nambahin apapun boleh. Silahkan ditambahin. Udah belum? Clara udah belum? belum, Sar. Oke, Masih silahkan. milih-milih. Ya, dipilih aja dulu. Kalau Kila udah belum? Silahkan ditambahin dulu aja ya. Inilah. Sa- Tuh. Udah. Aku mau yang Besar. sudah. Saya cek bawah nak. Saya cek bawahnya nak. Ya klik. Tinggal Bawahnya ke diklik. bawah gini. Tinggal diklik ya sama Kila tinggal diklik. Tinggal diklik mau sprite yang mana. Clara sudah ya? Udah sama. Sudah, oke. Kalau Kila silahkan dipilih apapun terserah ya. Sudah, bisa. Udah ya. Dah, nah lalu kalian harus menambahkan background ataupun latar belakang. Karena di sini kita lihat nih cuma layar kosong ya. Jadi kita harus nambahin latar belakang. Cara nambahin latar belakangnya gimana? Dilihat layar kakak. Cara nambahin latar belakangnya dilihat layar kakak. Nih, cara nambahinnya, kalau tadi nambahin sprite pakai kepala kucing, yang ini tombolnya yang kepala kucing, kalau nambahin latar belakang pakai tombol kotak ini nih, yang ada tambah nih. Kotak, lalu tambah kecil ya. Nah, itu Ya, sudah. diklik. Nah, lalu Ya, kalian ya pilih mana? Ya. deh. Pilih deh. Mana, Sar?
Kita klik mana? Kila klik di pojok kanan bawah. Nih, Kila lagi apa? Clara. Clara klik di pojok kanan bawah. Nah, ya, mantap. Lalu dipilih deh gambarnya, latar belakangnya. Bebas lagi sesuai kemauan kalian. Kakak pilih yang ini. City of Water. Nah, bi- aman ya? Bisa ya? Ya. Ya, Kila Kila pilih apa tuh latar belakangnya tuh? Kalau Clara pilih apa tuh latar belakangnya tuh? Bintang. Nah, sekarang kalian harus menyimpan proyeknya. Kalian harus menyimpan pekerjaan kalian yang ini. Caranya gimana, Kak? Kalian klik save di pojok kanan atas tuh ada tombol save. Save Kan? ya. Oke. Klik save-nya, diklik save, udah. Kalau udah ya udah, diklik save gitu. Nah, setelah kalian klik save, setelah kalian klik save, kalian klik lagi tirainya sebelah kanan. Nih, yang ini nih. Nih, tirainya yang tombol warna ungu nih, garis ungu ini nih. Tuh. Ya, diklik, lalu kalian scroll ke bawah. Nah, ini harus kalian checklist satu-satu ya. Nah, karena kita udah melakukan apa yang disuruh gitu. Oke, silahkan diceklis satu-satu. Enggak, setelah udah. Nah, kalau Oke. udah disubmit task for review yang warna kuning di atas tuh. Mana? Tuh, kalau kalian udah checklist semua pasti muncul submit task for review di atas. Kan. Centang dulu semua. Ya, centang dulu semua. Kila pun sama, centang dulu semuanya, nanti muncul tombol warna kuning panjang di atas, kalian klik gitu ya. Nah, Udah, mantap. Clara sudah lanjut ke nomor 2 berarti ya. hah? Kalau Clara sudah diklik warna kuningnya, Kuning mah. lanjut ke nomor 2. Itu kuning di atas gak kelihatan kah? Nih, yang ini nih. Tuh, Mana? tuh. Yang mana? Coba kalian kalian lagi di mana sih? Coba kalian bagi layar deh. Oh, ini layar Kila ini ya. Pantesan Clara bingung. Coba Kila Kila Ya, klik lah. tirainya yang ini. Klik tirainya yang itu. Kila klik yang warna putih. Udah. Yang warna Nah, putih itu. Yang warna putih. Nah, ya klik yang itu. Nah, lalu Kila cek di satu-satu tuh di bawah. Jangan ditutup lagi. Scroll ke bawah, dibuka lagi. Scroll ke bawah. Nah, dicentang satu-satu itu. Oke. nih, Nah, bukan gitu ya. proyek. Diceklis satu-satu. Yang mana, Sar? Oke, bentar. Dilihat nih layarnya nih. Dilihat layar yang ini sambil kakak. Satu lagi, itu satu lagi. Kila satu lagi belum dicentang. Nah, ada tuh warna kuning tuh di atas tuh. Mana? Next slide. Coba mana Clara? Clara, pantesan ya. Clara klik yang ini nih. Clara klik yang ini nih. Nah, tirai yang itu, diklik. Udah, Nah, Sar. lalu, nah ini klik yang warna kuningnya tuh di atas. Pantesan. Nah, next levelnya diklik, next level. Udah, Sar. Nah, gitu ya. Ya, dinosaurus. Ya, Nah, ya. sekarang Kila sama ya. Tadi tutup dulu tirainya. Kila tutup dulu tirainya yang ini. Kila tutup dulu tirainya. Oke. Nah, Nah, gitu ya. Tuh sampai muncul dinonya. Sekarang perhatiin lagi layar punya kakak ya, teman-teman ya. Perhatiin lagi layarnya. Mohon diperhatikan lagi layarnya. Sekali lagi mohon diperhatikan lagi layarnya ya. ya. Dalam nyilam. Nah, di nomor 2 ini, kalau kita lihat tugasnya, tambahkan sebuah latar belakang. Nih, di sini Oke, ada Sar. dua dinosaurus. Ada dua dinosaurus. Tapi dia cuma di layar putih aja. Dia cuma ada di layar putih doang. Tugas kita adalah menambahkan latar belakang supaya lebih hidup gitu. Supaya lebih pas bahwa dinosaurus itu harusnya ada di mana? Di hutan apa di kota? Di hutan Bukan. ya. Dinosaurus itu adanya di Kalau hutan. ah, bukan itu nah. Nah, kalian tambahin latar belakang pakai tombol yang ini lagi. Kalian tambahin lagi pakai tombol yang ini ya. Diklik, lalu pilih deh hutan. Cari ke bawah. Nah, yang ini nih, Pores nih, boleh nih, Pores. Nah, kayak gitu tuh ya.
Mohon maaf ya ini kalau keponakan kakak suaranya masuk, mohon maaf ya. Siapa yang udah nambahin latar belakang hutannya? Oke, Gila udah belum? Ini mau coba nih. Belum. Udah, Sar. Silakan. Nah, kalau kalau Clara sudah, Clara lihat lagi. Clara lihat lagi layar kakak. Kalau Clara sudah, Clara klik lagi tirainya, dibuka, lalu dicentang lagi kayak Dengan tadi. Centang lagi, semuanya, lalu Sar. ya dicentang dua-duanya. Oke, Sar. Lalu diklik lagi submit yang warna kuningnya di atas. Oke, next level. Ya, next level. Dan ini ngapain? Nah, Kila itu udah ya, udah ditambahin latar belakangnya, udah. Kila buka lagi tirainya di checklist. Oke, kita cari yang siap. Masa full. Nah, di checklist Ke bawah. levelnya di bawah. Kila buka ke bawah. Nah, scroll lalu di checklist lagi kayak tadi. One. Itu aja Checklist deh. lalu ini di checklist satu lagi. Nah, lalu Kayak klik warna mana kuningnya. ini? Klik yang warna kuningnya. Ya. Nah, lalu next level. Kila klik next levelnya. Nah, diperhatiin lagi layar punya kakaknya ya. Diperhatiin lagi Udah, Sar. cara pengerjaannya. Nah, ini tambahin latar belakang lagi kayak tadi ya. Nomor 3 tambahin lagi latar belakang kayak tadi. Disesuaikan latar belakangnya ya. Di sini ada ikan sama duyung. Berarti latar belakangnya harus apa? Berbau laut gitu ya. Jangan malah Oke. kota. Nah, Tambahin lagi udah, latar Sar. belakangnya. Ya, mantap. Nah, kayak gini contohnya nih. Ya, supaya lebih pas gitu ya. Duyung sama ikan kan habitatnya di laut. Gak mungkin di perkotaan gitu ya. Kalian tambahin. Udah, Sar. Lalu nanti jangan lupa dicentang warna dicentang lalu Dan lagi. diklik kuning lagi gitu ya. Next level kah? Ya, next level kalau udah. Tapi ini kenapa ada kayak ini? Coba dibagi layar semuanya. Karena kakak udah jelasin, kalian Hah? bagi layar aja. Kayak aja dah. Oh, next Nih, level. diklik, bukan itu diklik dulu sama, Ah, nah gitu, tambahin lagi latar belakangnya. ini sesuatu rumit. Coba Claranya bagi layar lagi. Nah, itu tuh, kalau udah berarti dibuka lagi tirainya ya. Kila kalau udah dibuka lagi tirainya yang warna ungu, ya, dicentang lagi Dasar. dua-duanya di bawah, Scroll dicentang ke bawah dua-duanya. dulu. Nah, ini Ini Clara mau nambahin apa nih? itu kan kayak ini kan kayak bintang-bintang, jadi aku mau menambahkan sesuatu. Oh iya, bener banget. Clara bener banget nih. Silahkan. Nah, iya, Hmm. lanjut next level. Nah, di sini kalau yang ini Kila baca dulu ya, jangan dulu ditutup. Nah, kalau yang ini tambahkan sprite katanya. Kalau tadi kan tambahin latar belakang. Hah? Kalau yang ini tambahin sprite. Enggak, kakak lagi bicara ke Kila dulu ya. Clara fokus aja. Nah, nih Kila jadi harus menambahkan sprite kalau yang ini, bukan latar belakang. Coba Kila tutup tirainya. Nah, ya. Nah, Kila lihat di sini. Di sini latar belakangnya itu kayak bintang-bintang di malam hari gitu ya. Ada planet. Nah, kira-kira karakter apa yang cocok gitu ya dimasukin ke situ. Silahkan. Bebas aja sebenarnya ya. Mau masukin beruang karena itu hutan. Mau masukin orang yang main bola. Bolehlah bebas aja. Kelelawar pun bebas. Ya, nah gitu boleh. Udah. Cuma segitu doang tugasnya. Dibuka lagi tirainya, dicentang. Ke bawah, Kila ke bawah. Nah, dicentang. Itu belum. Harus pas di warna kotaknya. Nah, iya gitu klik. Lalu tax, submit tax for review. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, stop dulu pengerjaannya. Jadi gitu ya, secara umum kalian tinggal kayak gitu aja. Jadi dibaca dulu deskripsi pengerjaan tugasnya seperti apa. Nanti kalian kerjain deh. Seperti gak bakal jauh nambahin sprite sama
tambahin latar belakang. Nah, sisanya kalian juga boleh kerjain di rumah ya, dijadikan tugas gitu. Kakak bakalan bahas yang nomor 3, taks yang nomor 3 ya. Tika, Enggak. tadi Ah, ini lah ada Tika ya kamu. enggak ada loh. Aku tadi aja kayak gini. Oh iya nih. Kalian kembali lagi nih. Buat Kila sama Clara, kalian kembali lagi ke sini, ke Algonova-nya. Kembali ke sini ke Algonova. Kalian kembali ke Algonova ke sini. Kalian klik yang nomor 3 ya. Kalian klik taks yang nomor 3. Untuk Kila, Kila nggak usah bingung ya. Pokoknya kembali ke layar kakak. Kita coba. Nanti diklik lagi Algonova-nya. Dasar yang bagian 3. Nah, coba Eh, Kila, Kila, Kila kelihatan nggak layar punya kakak? Kila kelihatan nggak? kok kayak gini? Kelihatan. Kelihatan. Oke, nice. Nah, gini, kalau yang ini kalian Enggak dia kayak ujian di sekolah tuh ya. Jadi kalian harus pilih yang mana yang benar. Nah, gini, di sini ada robot nih ya. ya. Ada si robot kayak di tugas yang pertama tadi. Oh, Robotnya itu harus sampai ke titik X. Robotnya itu harus sampai ke titik X ya. Nih, kalau kita lihat nih, robotnya itu harus sampai ke titik X. Nah, di sini disediakan nih kode-kodenya. Kalian tinggal pilih kira-kira kode mana yang bisa membuat si robot sampai ke titik X gitu ya. Dipilih nanti diklik tombol yang warna kuning answer gitu. Yang ini pun sama ya. Nah, kalau yang ini kalian tinggal kalau yang ini kayaknya agak error ya karena nggak apa walaupun udah bener jawabannya tapi tetap disalahin gitu ya. Kalian pokoknya jawab-jawab aja, nggak apa-apa. Nanti salah juga supaya nomor tiganya kebuka gitu ya. Nanti kalian urutin nih cara cara menambahkan sebuah sprite. Nah, cara menambahkan sebuah sprite itu kalau dari gambarnya kita klik yang ini ya. Ke nomor 1 nih, diklik dulu kepala kucingnya kan. Nambahin sprite itu. Ya gimana Clara? Kenapa gini serem? kenapa kayak gini ya, San? Coba gimana lihat. Ah, Ya, itu benar. Nah, nanti Clara tinggal dipilih aja kode yang mana yang bisa bikin yang bisa bikin si robotnya maju sampai lah. ke titik X gitu ya. Tapi dikerjainnya nanti di luar kelas ya. Ini jadi PR. Buat kila-kila ke sini dulu ya. Buat kila-kila ke sini dulu nih. Coba ke sini dulu nih. Kembali ya. Nah, lalu kila klik yang nomor 3. Nah, nanti kila kerjain ini kayak soal ganda ya. Kayak soal ganda tuh ya. Jadi kila kerjainnya tinggal ini robotnya harus sampai ke titik X itu bisanya pakai script yang mana gitu ya. Nanti kila tentukan script mana yang bisa membuat si robot sampai ke titik X itu. Tapi nanti dikerjainnya ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya. Coba kila klik yang nomor 2. Nah, kalau yang ini kila baca lagi nih. Buat instruksi cara menambahkan sebuah sprite. Nah, jadi kan nambahin sebuah sprite itu diklik dulu ya. Kepala kucing simpen di nomor 1 berarti. Lalu pilih sprite-nya simpen di nomor 2. Dan arahin sprite-nya gitu ya. Ke nomor 3 gitu yang itu. Nanti tinggal gitu aja pengerjaannya. Nah, nomor 3 pun nanti sama kayak nomor 1 gitu soalnya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan awal ini, materinya sudah kakak sampaikan semuanya ya. Nanti sisanya, tugasnya, kalian kerjain untuk pertemuan minggu depan ya teman-teman ya. Nah, gak apa-apa, nanti dikerjainnya sebisa kalian aja. Yang penting kalian kerjain dulu aja ya. Masalah nanti bingung, dilewat aja tugasnya. Kalau bingung ya, dilewat kerjain yang lain gitu. Jadi sebisa yang kalian aja kerjainnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bisa tanya ke kakak. Kalian bisa tanya ke kakak cara ngerjainnya. Oke, kita foto dulu ya.